Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan, masih di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Tekom. Pada video ini kita sudah memasuki ke bab materi konversi dan juga aritmatika bilangan heksadesimal, dan juga nanti di sini akan diajarkan konversi antar bilangan. Bagi teman-teman semua di sini yang belum subscribe channel saya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, ini adalah materi yang sudah bisa Anda download di Syakat ya. Jadi materi ini sudah saya upload di Drive, yang mana linknya sudah saya tampilkan di Syakat. Nah, jadi di dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai konversi desimal ke heksadesimal ataupun sebaliknya, dan juga aritmatika penjumlahan pengurangan heksadesimal dan konversi antar bilangan. Tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu kurang lebih dari yang saya bacakan tadi ya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa bisa mengerjakan soal terkait. Oke teman-teman, Anda masih ingat apa itu bilangan heksadesimal? Yaitu bilangan yang memiliki 16 simbol atau berbasis 16. Kemudian simbolnya itu ada angka 0 sampai 9 dan juga ada huruf A, B, C, D, E, dan F. Untuk nilai tertingginya adalah F. Kalau kita ubah ke dalam desimal, F ini adalah 15 ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam heksadesimal ini juga sering digunakan untuk value di dalam sistem komputer. Nah, contoh bilangan heksadesimal ada bilangan seperti itu ya teman-teman, di mana di sini dia 16, artinya dia berbasis 16, dan setiap digitnya itu nanti dikalikan dengan dengan bilangan 16 pangkat n. Oke teman-teman, ini untuk konversi dari heksadesimal ke bilangan desimal. Position value dalam sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16. Kalau teman-teman masih ingat konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, itu dia dikalikan dengan 2 pangkat n. Sedangkan jika teman-teman mengkonversi dari bilangan oktal menuju bilangan desimal, itu dikalikan dengan 8 pangkat n. Ya, bilangan pengkalinya itu adalah bilangan basisnya. Nah, karena heksadesimal di sini merupakan bilangan yang berbasis 16, maka nanti untuk pengkonversian dari heksadesimal ke desimal, dia dikalikan dengan bilangan 16 juga per pangkat n. Dimulai dari paling kanan sebelum tanda koma, dan dimulai dari pangkat 0, kemudian semakin ke kiri, nilai pangkatnya bertambah 1 poin. Tambah 1, tambah 1 gitu ya. Jadi 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan seterusnya. Oke, contoh dari pengkonversian bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Ada bilangan F3DA. Ini dapat diartikan ataupun dikonversikan dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi A yang paling terakhir itu kita ubah dulu ke dalam nilai desimal. Ingat ya, A itu adalah 10. Kemudian 10 ini ya, dia dikalikan dengan 16 pangkat 0. Ya, kemudian hasilnya adalah 10. Bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Kemudian pada huruf D ini kita ubah ke desimal. D itu adalah 13 teman-teman. 13 dikalikan 16 pangkat 1. Ya, semakin ke kiri nilai perpangkatannya semakin tinggi. Oke, dan hasil perkalian tersebut nanti silahkan teman-teman jumlahkan. Ya teman-teman, karena pengkonversian heksadesimal ke desimal ini cukup mudah ya, karena kemarin juga kita sudah mempelajari 2 kali, dari biner ke desimal, dari oktal ke desimal, caranya sama, cuma pembedanya adalah nilai basisnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk pengkonversian desimal ke heksa, itu langkahnya juga sama teman-teman, dari desimal ke biner maupun desimal ke
oktal. Nah, caranya adalah dengan membagi nilai basisnya. Contoh ada bilangan 77 berbasis 10 atau desimal, disuruh mengubah ke dalam bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Nah, tekniknya adalah membagi bilangan tersebut dengan nilai basisnya dan modulusnya nanti berapa gitu ya. Oke, di sini ada 77 dibagi dengan 16 karena heksa itu berbasis 16. Sehingga ditemukan hasil yaitu 4. Nah, proses ini sudah selesai ya teman-teman, karena hasil pembagian ini lebih kecil daripada pembaginya, maka proses ini telah selesai. Dan sisa dari pembagian ini adalah 13. Nah, jika untuk sisanya itu melebihi angka 9 atau 10, 11, 12, sampai 15, kita ubah dia ke dalam huruf ya teman-teman. Nah, jadi sisa bagi di sini mulai dari 0 sampai 15 ya teman-teman. Nah, tapi nanti kalau sisa baginya itu melebihi 9 atau nanti ada 2 digit ya, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, silahkan Anda ubah ke dalam huruf A, B, C, D, E, dan F. Oke teman-teman, ini hasilnya adalah 4D. Jadi 77 desimal itu sama dengan 4D. Oke teman-teman, sampai sini nggak ada yang tanyakan kan? Kalau ada silahkan Anda bisa komentar di dalam video ini. Dan saya lanjutkan mengenai aritmatika heksadesimal. Teknik penjumlahan dan pengurangan bilangan heksadesimal hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biner, oktal, dan desimal. Hanya saja jika terjadi peminjam 1 atau meminjam 1, maka angka 1 tersebut bernilai 16. Kemarin kalau kita meminjam di dalam oktal, setiap satu angka yang dipinjam itu bernilai 8. Nah, di sini satu angka yang dipinjam bernilai 16, teman-teman. Oke, mari kita coba lihat aturannya ya. Ya, carry terjadi apabila hasil penjumlahan lebih dari 15. Misalkan 8 ditambah 8, yaitu sama dengan 10. Nah, jadi 10 ini kita tulisnya 0 dan dia menyimpan 1. Nah, kemudian 10 ini didapat dari 16 dikurangi 16. Nah, kalau kemarin masih ingat nggak teman-teman? Jika hasil penjumlahan itu adalah lebih dari 7 ya kemarin ya, kita kurangi hasil penjumlahan tersebut dengan angka 8. Nah, kalau di sini karena heksa itu basisnya 16, jadi ketika hasil penjumlahan itu lebih dari 15 ya, lebih dari 15, maka kita harus mengurangi hasil penjumlahan tersebut dengan 16. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Jadi kalau ada 8 ditambah 8 itu hasilnya bukan 16 teman-teman, tapi 8 ditambah 8 itu adalah 10. Nah, 10 ini didapat dari 16 dikurangi 16 yang sama dengan 0 dan dia menyimpan 1. Ya, 0 dan menyimpan 1. Simpanan itu kita turunkan di sini. Sedangkan borrow meminjam terjadi jika angka yang dikurangi lebih kecil dari pengurangnya. Misalkan 45 dikurangi 6. Maka nanti kan kita 5 dikurangi 6 ya. 5 ini lebih kecil daripada 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka terjadi peminjaman 1. Ya, pinjam 1 dari angka 4. Nah, sehingga menjadi 21. 1 dari 4 itu nilainya 16, teman-teman. Dan 16 ditambahkan dengan 5. Ya, jadi bernilai 21. Oke ya teman-teman, lebih jelasnya lihat contoh pada berikut ini. Jumlahkan secara berurutan mulai dari digit yang paling kanan. Kemudian untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahannya lebih dari 15 akan terjadi penyimpanan 1. Kemudian hasil penjumlahan akan dikurangi 16 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan heksadesimal. Nah, contoh yang pertama ada bilangan 1A7 ditambah D89. Sama-sama bilangan heksadesimal. Penyelesaiannya secara horizontal seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman harus hafal dulu mengenai huruf yang ada di heksadesimal. Oke teman-teman, kita jumlahkan 7 dan 9. Ya, 7 dan 9 itu kan sama dengan 16. Nah, tadi ada syaratnya, ada aturannya. Jika melebihi 15, maka terjadi penyimpanan 1. Dan hasil penjumlahannya itu dikurangi dengan 16. Ya, jadi 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Kita masih menyimpan 1.
0 ini untuk kita tulis pada bagian hasil penjumlahannya teman-teman. Dan dia menyimpan 1 ya, seperti itu. Oke, setelahnya 1 ditambah A ditambah 8. Ya, A itu berapa? A itu 10. Jadi 1 ditambah 10 ditambah 8 ya. Oke, 1 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 19. Oke teman-teman, karena 19 ini lebih dari 15, maka hasil penjumlahannya yaitu 3. Ya, dari mana 3? Karena 19 dikurangi 16. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 3. Kemudian dia masih menyimpan 1. Nah, yang terakhir 1 ditambah 1 ditambah D. D itu adalah 13. Ya, 1 tambah 1 tambah 13 sama dengan 15. Jika hasilnya itu kurang dari 16 atau 15 ke bawah, itu langsung kita tulis apa adanya teman-teman. Cuma kalau 2 digit kita ubah dulu dia ke dalam huruf. Ya, jika hasilnya 10, 11, 12, 13, 14, 15, kita ubah ke dalam huruf. Dan 15 itu adalah F. Nah, jadi di sini adalah F teman-teman. Oke, jadi penjumlahan dari bilangan heksadesimal 1A7 ditambah D89 itu adalah F30. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, oke, ada contoh lagi. Contoh yang kedua, ada BAFD ditambah A3BC. Oke, kita selesaikan secara horizontal seperti itu, dan kita ingat ya, untuk huruf-hurufnya itu nilainya berapa. Dimulai dari D ditambah C. D-nya adalah 13, C-nya adalah 12. D tambah C, 13 tambah 15 sama dengan 25. Oke teman-teman, karena 25 ini kan lebih besar daripada 15, maka 25 ini kita kurangi 16, hasilnya adalah 9 ya. Kalau 9 kita langsung tulis aja 9. Kalau 10 berarti A ya. Ini karena 9, dan di sini kita tulis, kita simpan 1. 1 tambah F tambah B, 1 tambah 15 tambah 11, hasilnya adalah 27. Karena 27 lebih daripada 15, maka kita kurangi 27 itu dengan 16 ya, hasilnya adalah 11. 11 tadi apa? 11B ya teman-teman. Oke, 11 itu B, dan kita tadi menyimpan 1 ya teman-teman, karena dikurangi ini. Nah, selanjutnya 1 ditambah A tambah 3, 1 tambah 10 tambah 3, jadinya 14 ya. Oke teman-teman, karena 14 ini kan ada ya di dalam heksa, jadi kita tidak usah kurangi dengan 16. Kita akan kurangi hasil penjumlahan ini dengan angka 16 jika hasil penjumlahannya itu di atas 15 ya, jika di atas 15. Oke teman-teman, 14 kita ubah ke dalam huruf ya, menjadi E ya, 14 adalah E. Dan di sini kita sudah tidak menyimpan ya, kita sudah tidak menyimpan. Jadi yang terakhir adalah B ditambah A, 11 ditambah 10 sama dengan 21. Karena lebih dari 15, maka 21 kita kurangi dengan 16, hasilnya adalah 5. Ya. Oke, jadi di sini masih menyimpan 1 ya. Nah, karena tadi ada proses pengurangan di sana, menyimpan 1. Oke, dan 1 ini kita turunkan teman-teman. Nah, hasil penjumlahan dari BAFD ditambah A3BC adalah 15EB9. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan saya lanjutkan untuk pengurangan heksadesimal. Lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit yang paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan terjadi boru atau pinjam 1 ke bilangan di sebelah kirinya. Ya, setiap satu peminjaman itu bernilai 16. Oke, ada contoh yang pertama, F30 dikurangi D89. Ya, baik, kita kurangi secara horizontal seperti itu. F30 D89 ya, dimulai dari yang paling kanan, 0 dikurangi 9 ya, 0 itu lebih kecil daripada 9 ya teman-teman. Jadi kita harus pinjam si 0 ini dengan nilai 3 ini, pinjam di si 3 ya. Jadi 3 itu kita coret, dia berubah menjadi 2, dan 0 ini berubah menjadi 16 ya teman-teman. Karena setiap satu angka yang dipinjam itu bernilai 16. Oke, 16 dikurangi 9 sama dengan 7 ya teman-teman. Nah, kalau lihat hasilnya, ya 16 kurangi 9 sama dengan 7.
16 itu didapat dari 0 yang meminjam si 3 ya. Jadinya 16. Setiap satu angka yang dipinjam bernilai 16. Kemudian sekarang 2 dikurangi 8. Awalnya 3 karena dipinjam tadi sehingga dia menjadi 2. 2 dikurangi 8 sama dengan ya, karena 2 itu lebih kecil daripada 8. Jadi 2 ini pinjam si F. Ya, F ini nilainya adalah 15. Oke, ini kita coret ya, nilainya 15 dipinjam 1. Jadi dia menjadi 14 ya. Dan 2 ini ditambah dengan 16. Ya, 2 ini ditambah dengan 16. Jadinya dia 18 ya, teman-teman. Oke, 18 kurangi 8 sama dengan 10 atau A. Nah, ya ini ya. 2 kurangi 8 sama dengan 18 kurang 8. 18 dari 2 ditambah 16 yang dipinjami oleh si F itu. Oke, dan yang terakhir 14 dikurangi D. D itu adalah 13 ya. D itu 13. Jadi 14 kurangi 13 sama dengan 1, teman-teman. Nah, itu ada penjelasannya juga di sana ya. Oke, F kurangi D 15 kurangi 13. Cuma si F-nya ini kan tadi sudah dipinjam. Jadi dia berubah menjadi 14 ya. 14 dari 15 kurang 1 dipinjam si ungu ini ya. Hasil pengurangan dari F30 dikurangi D89 itu adalah 1A7, teman-teman. Baik teman-teman, kalau belum paham silahkan simak lagi video tadi atau contoh yang kedua di sini. Silahkan diperhatikan. Ada bilangan B100 dikurangi 1A4CB. Kita susun secara horizontal, kita berikan catatan dulu untuk angka-angkanya ya, nilainya. Kemudian A dikurangi B, 10 dikurangi 11 ya. Karena kan 10 ini lebih kecil daripada 11. Nah, jadi A ini pinjam si 0. Nah, berhubung di sebelah kirinya itu 0, dia pinjam ke kirinya lagi. Nah, di kirinya lagi itu 0, jadi dia pinjam ke si 1. Ya. Dan yang terlewatkan proses pengurangan di situ, nilainya berarti menjadi 16 ya, teman-teman. Oke, ini si 1 ini berubah menjadi 0. Si 0 itu karena terlewatkan proses peminjaman, maka nilainya itu menjadi nilai tertinggi dari nilai basisnya ya, nilai basisnya. Oke, jadi di sini adalah 26 ya, dari 10 ditambah 16. 26 dikurangi 11 sama dengan 15. Oke, karena 15 jadi kita langsung tulis F gitu saja. Terus sekarang ya, 26 dari situ ya. 0 dikurangi C. Oke teman-teman, sebenarnya ini itu nilainya 16 ya, cuma tadi dikurangi proses peminjaman, jadi di sini itu sebenarnya nilainya 15, bukan 16 lagi, bukan 16, tapi 15. Sebenarnya dia ini tidak punya apa-apa, si 0 ini tidak punya apa-apa, tapi mau dipinjam si A. Aduh, aku nggak punya apa-apa, kamu mau pinjam berapa A? Aku mau pinjam 1 saja. Nah, maka si 0 ini meminjam ke tetangga sebelahnya. Ya, meminjam ke tetangga sebelahnya. Si 0 tadi, si 0 ini yang saya tunjuk kursor. Nah, 0, aku pinjam dong, pinjam 1. Oke, si 0 ini berhubung dia juga nggak punya apa-apa. Aduh, aku juga nggak punya apa-apa nih. Oke, sebentar, aku mau pinjam tetangga sebelah lagi. Nah, dia pinjam si 1 ini. Ya, jadi si 00 yang tidak memiliki apa-apa ini dia saling meminjam ya. Oke, si 1 ini aku punya 1 di sini, tapi hanya 1 saja ya. Nanti kalau sudah dipinjam aku nggak punya apa-apa. 0 ini meminjamkan si 1 ini meminjamkan si 0. Ya, saya memiliki 16 sekarang. Ingat ya, satu angka yang dipinjam itu bernilai 16. Oke, saya memiliki nilai 16 sekarang. Nah, ini saya kasihkan kamu 1 ya. Nah, ini 16 sekarang. Saya kasihkan kamu 1 ya. Nah, dia dikasihkan si sini ya. Dikasihkan si 0 yang dekatnya A. Oke, si 0 yang dekatnya ini juga dia meminjamkan si A. Oke, ini dicoret. Jadinya dia menjadi 15 ya. Nah, ini juga sama. Ini awalnya 16, sekarang dipinjam si 0 itu dia berubah menjadi 15. Nah, alur ceritanya seperti itu teman-teman ya. Ya, padahal seharusnya satu angka yang dipinjamkan nilainya 16. Cuma 16 ini tuh dipinjam oleh si sebelah kirinya. Oke, ini dipinjam si A ya.
Jadinya 0 dikurangi C itu sama dengan 15 kurangi 2. Kemarin pun juga tahapannya sama, cuma kemarin saya katakan nilai 0 yang terlewatkan proses peminjaman itu nilainya berubah menjadi nilai tertinggi setiap basisnya. Ya, setiap basisnya. Nilai tertinggi dari heksa itu kan 15. Nah, saya katakan di situ. Kalau kemarin nilai tertinggi dari oktal adalah 7 ya. Jadi nilai 0 yang terlewatkan proses peminjaman itu nilai tertinggi basisnya. Saya memudahkan untuk mengingatnya seperti itu. Alur ceritanya seperti ini yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke penyelesaiannya. Jadi untuk tahap kedua itu adalah 0 dikurangi C sama dengan 15 dikurangi 12. 15 ini sebenarnya dari 0 ditambah 1 dari si 0 yang sebelah kirinya lagi, tetapi dia dipinjam oleh si A. Ya. Jadi ditambah 16 dikurangi 1. Nah, kemudian sama dengan 3. Setelah ini nanti sama ya, 0 dikurangi 4. 0 ini awalnya meminjam si 1, dia bernilai 16 ya. 16, tetapi dia dipinjam oleh si 0 sebelah kanannya ya, sehingga dia bernilai 15. Oke, bernilai hasilnya 15 kurang 4 sama dengan 11 ya. 11 kita ubah ke dalam huruf B. Terus setelah ini 1 kurang A, tapi 1 ini sudah dipinjam oleh si 0 sehingga dia berubah menjadi 0. 0 dikurangi A dan 0 itu pinjam si B ya. 0 ini dari 1 sebenarnya soal yang dipinjam si ungu ini, dan akhirnya dia pinjam si B ya, meminjam 16 jadinya 0 ditambah 16. 16 kurangi 10 ya, 10 itu dari A soal ini ya. Jadi hasilnya 6. Dan yang terakhir B dikurangi 1. B itu kan 11. Nah, tapi oleh si 1 tadi dipinjam ya. Jadi dia berubah menjadi 10. 10 kurang 1 ya sama dengan 9. Jadi hasil penjumlahannya adalah 96B3F ya teman-teman. 96B3F, dari bawah bacanya, jangan dari atas ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman alur ceritanya dari pengurangan heksadesimal. Nah, baik teman-teman, sampai sini jika ada yang ditanyakan lagi ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saat ini kita akan memasuki konversi sistem bilangan ya, antar bilangan ya, konversi antar bilangan. Ya, kalau kemarin kita masih belajar konversi bilangannya itu ke bilangan desimal saja. Jadi dari biner ke desimal, desimal ke biner, oktal ke desimal, desimal ke oktal, heksa ke desimal, desimal ke heksa. Nah, sebenarnya antar bilangan ini kita juga bisa konversi ya teman-teman. Jadi dari biner itu langsung bisa diubah ke oktal, ataupun dari oktal ke biner, atau dari biner ke heksa, dan dari heksa ke biner. Nah, kalau teman-teman sudah diajarkan dengan teknik kemarin, sebenarnya juga bisa sih teman-teman ingin mengubah dari biner ke oktal. Biner itu diubah dulu ke dalam desimal, dan setelah itu nanti dari desimal diubah ke oktal. Tapi di sini kita akan belajar jalan tembusnya dari biner langsung ke oktal tanpa melalui desimal. Misalkan ada bilangan 111 10 111001 diubah ke bilangan berbasis 8, yaitu dengan cara mengambil 3 karakter dari kanan, setelah itu dicocokkan dengan angka pada tabel bilangan ya. Jadi teman-teman harus memiliki tabel bilangan yang pada pertemuan keberapa itu ya, mengenai 15 angka tabel bilangan gitu ya. Jadi di sini nanti tekniknya ambil 3 karakter dari kanan, 123 123 123. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan 0 di sebelah kirinya. Ini kan 2 saja. Nah, silahkan teman-teman tambahkan angka 0 di sini. Karena sebenarnya di sini itu banyak sekali angka 0-nya ya, tapi kan nggak usah ditulis ya. Oke, jadi setelah ketemu seperti itu, silahkan teman-teman lihat di dalam tabel bilangan 011 itu nilainya berapa ya. 011 itu nilainya berapa, kemudian 111 ini nilainya berapa ya, itu kita langsung ya lihat di sini. 011 itu adalah 1 ya, kemudian 111 itu 7, 110 itu 6, 011 adalah 3. Jadi binernya itu oktalnya itu adalah 3671. Cukup mudah teknik ini, cuma teman-teman harus memiliki tabel bilangan. Oke teman-teman,
Sekarang kebalikannya, kalau oktal ke biner. Tadi kalau biner ke oktal dikelompokkan per 3 bagian di akhir ya, dari akhir. Sekarang kalau oktal ke biner juga sama. Konversi bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 bit biner. Jadi nilai oktal tersebut 145, silahkan Anda konversi ke dalam nilai biner. 1 oktal itu binernya berapa? Tapi ingat 3 bit ya. 3 digit biner. Nah, jadi seperti ini teman-teman. 145, satunya itu berapa? 001, 4-nya 100, 5-nya 101. Atau bisa ditulis 1100101. Cukup mudah ya. Oke, itu oktal ke biner per 3 bit ya. Nah, karena apa saya katakan per 3 bit, saya nyatakan ataupun saya tekankan 3 bit, karena nanti dalam pengkonversian oktal ke biner, oktal ke heksa, biner ke heksa maksud saya, itu diambil per 4 bit teman-teman. Oke, kita belajarnya nanti ya. Nah, kita contoh lagi yang lain dari oktal ke dalam biner. 4573 basis 8 atau oktal diubah ke biner basis 2. Nah, 4573 ini masing-masing kita ubah ke dalam 3 bit. Ya, 4-nya itu berapa? Ya, 100 ya. Anda lihat di dalam tabel bilangan. 5-nya itu berapa? 101. 7-nya itu berapa? 111 dan 3-nya itu 011. Setelah itu ditulis secara tersusun ataupun secara berurutan seperti ini. Ya, jadi 4573 oktal itu sama dengan 100 10 111 1011 teman-teman. Cukup mudah sekali ya konversi dari oktal ke biner. Sekarang dari biner ke heksa, ini yang saya katakan ya. Caranya sama dari biner ke oktal, cuma dia dibagi per 4 bit. Nah, per 4 karakter. Jadi dikelompokkan di sini per 4 dimulai dari belakang. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nanti sama jika misalkan di sini ada angka 1 lagi, jadi di depannya itu dikasih angka 0 sejumlah 3 kali biar dia berubah menjadi 4 digit juga. Ya, nanti tekniknya sama seperti itu. Oke, karena di sini contohnya hanya seperti itu, maka kita bagi seperti ini ya, per 4 digit, tapi dari belakang, jangan dari depan, dari belakang, dan dicocokkan dengan tabel bilangan. Nah, hasilnya seperti ini, dan ingat jika ada angka di atas 9 itu dibuang ke dalam huruf. Oke, jadi hasilnya adalah EFD4. Oke teman-teman, cukup mudah sekali kan? Nah, sekarang kebalikannya dari heksa ke biner, ya pasti sama ya, dikelompokkan per 4 bit. Nah, jadi tekniknya A itu berapa ya di dalam binernya 4 bit, D itu berapa di dalam 4 bit biner, E itu berapa di dalam 4 bit biner. Nah, ini tabel yang saya katakan dari tadi, tabel bilangan ya. Oke, ADE, A itu berapa ya? A ini adalah 1010 ya. Terus D-nya 1101. Terus E itu adalah 1110. Nah, setelah itu ditulis saja berurutan seperti ini. Sudah selesai, cukup mudah sekali. Yang penting Anda harus memiliki ini. Tabel ini wajib Anda miliki. Silahkan dicatat ya bagi yang belum memilikinya. Ini nanti keluar kok di dalam UAS ya. Nah, terus sekarang dari oktal ke heksa. Pada dasarnya untuk mengkonversi dari oktal ke heksa ataupun sebaliknya dari heksa ke oktal itu tidak bisa secara langsung teman-teman. Jadi kita harus melalui perantara. Ya, jadi dari oktal diubah dulu ke desimal. Setelah itu didapat nilai desimal, baru diubah ke heksa. Atau dari oktal diubah ke biner. Setelah itu diubah ke heksa. Karena tidak ada langkah ataupun cara secara langsung mengubah dari oktal ke heksa. Nah, jadi dari oktal ke ini saya contohkan dari oktal ke biner ya. Tadi ingat masih ingat ya teman-teman, oktal ke biner ditulis per 3 kelompok. 756 ditulis 33 seperti ini, 3 digit oktal ke biner teman-teman. Terus setelah menemukan biner, kita bagi
dari biner ke heksa, bagi 4 bagian. Nah, seperti itu. Jika depannya di sini kurang dari 1 digit, kurang dari 4 digit ya, maka tambahkan angka 0. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sisa 1 ya. Nah, 1 itu tambahkan 0 sebanyak 3 kali biar dia bisa berubah menjadi 4 digit. Setelah menemukan seperti itu, baru kita lihat tabel bilangan heksanya. Nah, heksanya seperti ini. Atau tahap desimal ini Anda lewati saja langsung. 1110 itu adalah E, 1110 itu adalah E, 0001 itu adalah 1. Oke, jawabannya adalah 1 EE dari oktal ke heksa. Teman-teman juga bisa ubah dari oktal ke desimal, setelah itu diubah ke heksa ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau heksa ke oktal juga sama, tidak secara langsung. Kita melalui biner ya. Nah, caranya seperti ini. Ada F1 ya, F1 bilangan heksa diubah ke oktal. F-nya itu kita kelompokkan per 4 digit ya. Karena kan dari heksa ke biner. Heksa ke biner 4 digit teman-teman. Ya, F itu 111, satunya itu 001. Setelah itu kita bagi per 3 digit. Nah, 3 digit karena oktal ya. Nah, dimulai dari yang kanan. 111, 011 dan 11. Biar dia bisa berubah menjadi 3 digit, maka di sini kasih 0. Ya ini ya, ada 0-nya itu. Nah, setelah ini Anda lihat tabel bilangan. Hasilnya adalah 361 teman-teman. 011 itu 3, 110 itu 6 dan 001 itu adalah 1. Oke ya teman-teman, ini adalah diagram konversi sistem bilangan. Kalau Anda lihat dari heksa itu tidak ada arah panah menuju oktal secara langsung. Dia harus diubah ke biner atau harus diubah ke desimal dulu, melalui desimal atau melalui biner agar dia bisa ke oktal. Ya, kalau desimal ke biner kita bagi dengan 2 karena biner basisnya 2. Kalau biner ke desimal dikalikan dengan 2 pangkat n. Ya, kalau dari desimal ke heksa kita dibagi dengan 16 ya. Intinya kalau desimal ke mau yang lainnya itu berkaitan dengan basisnya. Desimal ke oktal dibagi 8, oktal ke desimal kali 8 ya. Terus kalau biner ke oktal, nah ini dibuat pisahkan tiap 3 digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai 7 ya. Dipisahkan setiap 3 digit dari kanan. Kalau oktal ke biner juga sama, dibagi per 3 digit. Biner ke heksa 4 digit ya. Kalau biner ke heksa 4 digit, kalau biner ke oktal 3 digit. Dihafalkan ya teman-teman. Dan kalau belum paham silahkan diulangi lagi contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, apakah Anda pusing sampai di sini? Saya yakin Anda tidak pusing karena Anda itu pinter-pinter semua. Anda itu cerdas ya. Jadi Anda bisa menganalisis, Anda bisa berpikir secara kritis, secara tajam apa yang telah saya ajarkan tadi. Dan saya yakin Anda bisa memahaminya. Oke, terus apa sih fungsi dari bilangan itu di dalam aplikasi komputer? Contoh di sini ada suatu kasus ya, aplikasi sistem bilangan pada komputer. Nah, ini biasanya digunakan untuk membaca suatu sensor, teman-teman. Misalkan di situ ada tangki A, tangki B, tangki C, dan tangki D. Di mana di setiap tangki ada 2 sensor, yaitu sensor S untuk suhu dan sensor T untuk tekanan. Apabila suhu atau tekanan tangki nilainya kritis, maka komputer akan membaca nilai sensor sebagai 1. Jadi kalau di sini kita menggunakan bilangan biner ya teman-teman. Karena kan komputer hanya bisa memahami bahasa mesin, bahasa yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jika 1 kritis, jika 0 berarti tidak kritis ya. S untuk suhu, T untuk tekanan. Nah, ada pertanyaan, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 10, 11, 01, 01. Kemudian berapa nilai hexadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis dan tangki D tekanannya kritis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 175 oktal? Ya, jadi kita harus ubah dulu oktal ini ke dalam biner. Di tempat lain ada 3 tangki di monitor.
berapa nilai oktal yang dibaca oleh komputer jika tangki A suhunya kritis, tangki B tekanannya kritis, dan tangki C suhu dan tekanannya kritis. Oke, kita coba dari yang pertama dulu penyelesaiannya. Soal 1, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 10, 11, 01, dan 01. Baik teman-teman, jika Anda ingin mencoba menjawab, silahkan di pause dulu video ini dan dihitung dulu, dicoret-coret, dan mari kita cocokkan. Apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 10, 11, 01, 01. Kita tinggal tepatkan saja nilai biner tersebut ke masing-masing sensor ya, yang ada di sini teman-teman. Oke, mari kita masukkan di situ 10, 11, 01, 01, dan kita deskripsikan, kita ceritakan. Oh, tangki A itu suhunya kritis, tangki B suhu dan tekanannya kritis, tangki C tekanannya kritis, tangki D tekanannya kritis. Ya, tangki A suhunya kritis, tangki B suhu dan tekanannya sama-sama 1 dia. Tangki C yang kritis hanya tekanannya saja, dan tangki D yang kritis tekanannya saja. Ya, oke, soal nomor 1 terpenuhi ya, terjawab sudah. Bagaimana jawaban Anda, benar atau salah? Tinggal kita memasukkan saja nilai biner tersebut ke masing-masing sensor. Soal nomor 2, berapa nilai heksadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis, dan tangki D tekanannya kritis? Oke, kita tuliskan dulu ya teman-teman. Nilai heksadesimalnya yang dibaca jika tangki A di sana, tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis. Jadi di sini 1, 1, 1, 1. Tangki D tekanannya kritis. Ini 1. Jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 atau seperti ini. Ya. Ini nilai heksadesimal. Ini nilai biner, maaf. Ini nilai biner yang baru kita baca. 1, 1, 0, 1, 1. Kemudian kita konversi nilai desimal nilai biner tersebut ke dalam heksa. Ingat tadi untuk nilai konversi dari biner ke heksa, ya kita kelompokkan per 4 bagian. Nah, jadi 1, 1, 1, 1 dan 0, 0, 0, 1. Jadi F1 ya, F1 nilai heksadesimal yang dibaca komputer jika keadaannya seperti ini. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 dan 4 nanti silahkan teman-teman coba sendiri ya. Nah, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 175? Nah, konversi dari oktal ke biner dulu ya. Nanti dipaskan, ditempatkan nilainya. Kemudian di tempat lain 3 tangki yang dimonitoring, berapa nilai oktal yang dibaca oleh komputer jika tangki A suhunya kritis, tangki B tekanannya kritis, dan tangki C suhu dan tekanannya kritis. Tangki A suhu, B tekanannya, C keduanya. Ya, jadi kalau di sini kalau saya bahas, tangki D kita abaikan. Tangki A suhunya kritis, tangki B tekanannya kritis, tangki C tekanan dan suhunya kritis. Oke, ini nilai dari soal nomor 3. 100 111 ada 6 bit ya yang dibaca. Oke teman-teman, seperti itu penyelesaian soal nomor 4. Yang nomor 3 silahkan nanti dicari sendiri ya. Dan di sini ada contoh ya. Jadi di dalam penjumlahan, pengurangan itu tidak hanya bilangan sesama biner dijumlahkan dengan biner, sama-sama bilangan oktal dijumlahkan dengan bilangan oktal, sama-sama heksa dijumlahkan heksa. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi ada juga contoh bilangan oktal ditambah dengan biner ditambah dengan heksa ya. Nah, ini ada contoh soal seperti itu. Nah, kemudian di sini agar lebih mudah ya, ini hasilnya kok ditambah dengan 255 desimal. Nah, ini desimal ini kita pindahkan ke bagian kiri sama dengan, jadi nanti hasilnya dikurangi ya. Plus berpindah ke sebelah kiri itu nilainya menjadi minus. Oke, kalau teman-teman ada soal seperti ini, kita lihat outputnya biner ya, tapi di sini ada bilangan desimal. Langkah paling mudah dalam penyelesaian aritmatika itu adalah dengan menggunakan bilangan desimal ya, karena Anda sudah terbiasa aritmatika dengan bilangan desimal. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan desimal itu sudah di luar kepala ya. Jadi bebas teman-teman di sini bisa menjumlahkannya dengan menggunakan desimal, atau teman-teman ingin menantang
semuanya diubah ke dalam biner. 73 oktal diubah ke dalam biner. Nanti dijumlahkan dengan bilangan biner ini, dan 2D heksa ini diubah ke dalam biner. Ya, kemudian 255 desimal ini diubah ke biner juga. Ya, kalau mau menantang ya lebih rumit. Kalau ada cara yang susah, kenapa yang mudah gitu ya? Misalkan ada tipe orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau contoh di sini saya ubah semuanya ke dalam bilangan desimal. 73 kita ubah ke dalam desimal. Biner ini saya ubah ke dalam desimal. Heksa ini saya ubah ke dalam desimal. Jadi ketemulah nilai 59 tambah 12, 159 tambah 45 dikurangi 255. Nah, ini sudah desimal, jadi nilainya masih sama ya. Ketemu hasilnya 8 desimal. Baru setelah itu yang diminta outputnya adalah biner ya. Kita ubah 8 desimal itu berapa binernya. Dan ketemulah di situ 1000. Oke, dan ini ada latihan ya untuk mengasah kemampuan Anda. Dan ya pasti ya, ini beberapa muncul nanti ketika UAS. Ya, F2A basis 16 ditambah 256 basis 16 sama dengan 16. Jadi ini penjumlahan bilangan heksa. Kalau ada cara seperti itu, teman-teman boleh dikonversi ke dalam desimal. Ini dikonversi ke dalam desimal, dijumlahkan secara desimal. Nanti hasil desimal baru diubah ke heksa. Tapi memakan waktu yang lama ya teman-teman. Karena Anda harus bekerja berkali-kali. Pertama, Anda mengubah ini ke heksa. Yang kedua, Anda mengubah ini ke heksa. Ketiga, mengubah ke desimal. Ketiga bilangan desimal tersebut, maksudnya langkah ketiga dari kedua bilangan desimal tersebut dijumlahkan. Langkah yang keempat, hasil penjumlahannya dikonversi ke heksa. Nah, tapi kalau Anda jumlahkan dengan cara heksa yang sudah saya ajarkan tadi, langsung satu tahap saja selesai. Ya, terserah Anda mau mengerjakan dengan cara apa ya. Kemudian yang kedua juga sama, bilangan heksa ditambah bilangan heksa, outputnya bilangan heksa. Yang ketiga, bilangan heksa dikurangi bilangan heksa, outputnya bilangan heksa. Yang keempat, bilangan heksa dikurangi bilangan heksa, outputnya bilangan heksa. Dan latihan mandiri yang kedua itu pengkonversian bilangan. Biner ke oktal, desimal ke heksa, desimal ke biner, biner ke desimal, dan heksa ke desimal. Oke, nanti silahkan dikerjakan. Barangkali nanti ketika UAS akan muncul di soal Anda. Ya, setiap mahasiswa soalnya berbeda-beda. Jadi bisa jadi ini keluar di mahasiswa A ya, semuanya keluar di mahasiswa B, tapi hanya keluar beberapa di mahasiswa C. Ya, oke teman-teman, seperti itu. Terima kasih telah menyimak video pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa menghubungi saya di jam dan hari kerja, atau bisa menuliskan komentar di Syakat ataupun di video YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi yang belum, karena nanti akan ada bonus tersendiri bagi teman-teman yang sudah mensubscribe-nya. Saya Dendi Kurniawan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.